Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas info tokusatsu terbaru di Linkatsu episode 653. Dan pembahasan kali ini adalah santai-santai aja ya teman, kita ngobrol-ngobrol chill gitu ya. Jadi sebelumnya kita udah bahas teman untuk tokusatsu terbaru dari China dan beberapa tokusatsu lainnya yang mungkin kalian belum familiar ya teman ya. Jadi pastinya kita bahas teman untuk villain di era Reiwa tuh kayaknya makin kesini makin unik ya teman ya. Nah kini juga memang semakin pas gitu dengan tema yang dibawakan di seriesnya gitu ya. Jadi pastinya ini ada 6 seri ya kita coba bahas ya kan. Jadi pastinya dari seruan sampai Gabu. Nah terakhir teman di Gabu ini saya nggak akan bahas itu sampai ke spoilernya ya teman, karena kan ya sempat bocor juga ya teman ya. Terakhir ini lebih ke arah kayak visualnya aja kok ya, visualnya ataupun kayak ridernya gitu ya. Kalau untuk ceritanya ya atau karakternya kita bahas sedikit aja lah gitu ya. Karena kan juga untuk movie Summer Gap aja kan masih tayang di sana ya. Jadi nggak mungkin saya bisa bahas juga karena pastinya saya harus lihat dulu karena movie-nya ya, baru pastinya kita bisa bahas secara full untuk karakter villain-nya gitu ya. Jadi ini kita akan bahas sekilas aja ya teman ya. Untuk villain di RW itu pada unik-unik semua ya teman. Oke, kita coba mulai dulu teman dari Kamen Rider Eden ya teman, yang muncul di Zero One The Movie Real Time ya. Nah, jadi movie yang satu ini juga banyak yang bilang ya salah satu movie terbaiknya di era Reiwa. Bahkan untuk pembuka era Reiwa ini memang sudah pasti ya teman, banyak yang sangat suka. Karena ibaratnya perubahan dari era Heisei dari CO dan juga ke Zero One itu memang seperti jump to the sky sekali ya teman ya. Dan memang untuk perubahannya itu dikasihlah tema teknologi ya kan, karena memang untuk masa depannya memang banyak sekali ya kan yang pakai AI dan semacamnya gitu ya untuk keperluan semacam itu. Jadi pastinya di Eden ini dicampur lagi dengan unsur occult ya teman ya. Bahkan untuk nama MC kita itu adalah Esu ya teman ya. Ya kalian cek aja ya teman maksudnya apa. Intinya Esu ini juga bisa dibilang ya, ini tuh bukan villain ya. Ini tuh lebih ke anti hero ya teman ya. Jadi dasarnya tuh si Counter Eden itu dia mau menyelamatkan seseorang ya teman ya. Saya lupa dia selamatin siapa ya teman. Pokoknya tuh dia mau dijadikan data ya temennya dari AI itu. Dia juga mau menyelamatkan seseorang juga agar nanti bisa bertemu di paradise ya temennya. Jadi istrinya aku salah ya. Jadi pasnya juga untuk Eden ini itu berkorban juga ya temennya. Dan kekuatan dari si Eden ini juga memang ya cukup mengerikan ya temennya. Kalian lihat aja ya temen di Henshin sequence-nya itu, dimana pada saat udah Henshin itu ada seperti proyeksi, itu bukan tengkorak ya temennya. Tengkorak bisa melayang itu berarti ada sesuatu kan ya, berarti itu adalah seperti proyeksi ya, proyeksi anatomi AI ya. Bisa dibilang itu adalah proyeksi anatomi AI yang juga sangat mengerikan ya teman ya. Dari itu juga langsung kayak dipeluk gitu ya teman si Eden ya, atau si siapa nama itu Esu ya. Jadi pastinya juga langsung ya kan ada bloodnya ya kan ya. Jadi kayak itu darahnya itu juga sangat nyata ya teman ya. Dan juga pastinya dia menggunakan kekuatan dari Thousand Jacker ini untuk ini real time-nya memang betul-betul dari hitungan 60 menit ya teman ya. Jadi ibaratkan kalau pas nonton nih kan ya, pas perpembukaan langsung ya teman ya dikasih 60 menit. Langsung dalam waktu itu akan dihitung mundur dan betul-betul kayak kita pacu ya teman untuk mengikuti alur dari ceritanya Zero One ini. Dan juga pastinya dari Thousand Jacker-nya ini tuh jadi salah satu poin pentingnya ya teman. Nah ini untuk si progress key-nya ya teman ya. Jadi ini juga ya sama kayak Kamen Rider Match Bojinra ya teman ya, yang waktu itu saya pernah bahas juga ya teman di awal-awal saya ngebahas tokusatsu ini ya teman ya. Jadi ini juga temanya tuh kan kalau Match Bojinra itu Mas Brain ya, itu menyatukan 4 otak ya atau 4 robot ya kan menjadi satu entitas yang sangat kuat ya teman ya, yaitu si pemusnah ya teman, atau Kamen Rider yang paling jahat lah ya teman ya. Kalau yang Eden itu dia seperti apa ya, kayak sacrifice tapi dia bisa menggunakan kekuatan AI atau kekuatan teknologi itu untuk menjadikan paradise yang sangat nyata ya teman ya. Dan ini juga dia seperti dijuluki dewa lah ibaratnya, atau kayak mungkin Tuhan ya gitu ya. Jadi ini yang kita patut tunggu ya teman, karena untuk Eden ini dia juga sudah pasti dapat spotlightnya yang cukup bagus juga ya teman. Apalagi pada saat battle di malam hari ini pun juga sangat menarik ya teman, tuh sangat luar biasa ya kan. Dan juga sangat menarik karena ini juga
betul-betul mengacaukan juga ya teman. Jadi ini bukan sekedar untuk mengacaukan dunia aja ya teman, tapi ini juga ada alasan lain ya teman, dan juga tugas lain, yaitu ya untuk menyelamatkan seseorang ya teman, dan juga menciptakan paradise gitu ya. Dan juga pastinya ada Commander Abaddon ya teman ya. Itu saya nggak pas ya teman, karena kan itu cuma kroco doang ya. Tapi Commander Abaddon sendiri ya teman, itu adalah namanya dari dewa Abaddon ya teman. Itu kayak dewa apa ya, dewa perang atau dewa kerusuhan gitu, lupa. Pokoknya juga ini didasari seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya ada Commander Lucifer ya teman ya. Jadi Lucifer ini katanya adalah entitas di atas Eden ya teman ya. Jadi Lucifer yang kalian bisa cek aja ya teman ya untuk maknanya seperti apa. Jadi Lucifer ini tuh sebelum juga yang menjadi dewa yang apa ya, dewa yang sangat jahat itu ya teman ya. Dari kebalikan dari Angel Lucifer gitu mungkin ya. Kalau salah maaf ya teman ya, kalian bisa tamin aja ya teman ya untuk Eden, Abaddon, Lucifer ya, komen bawah aja ya teman untuk maksudnya seperti apa ya kan, biar bisa menambah ilmu juga ya teman ya. Jadi pastinya juga Lucifer ini yang dipakai itu adalah si salah satu krocona ya teman, atau anak buahnya dari Eden juga bahkan ya. Awalnya dia kan memang sepihak gitu ya, tapi karena Eden tuh udah ketahuan karena tujuan aslinya itu apa ya udah kayaknya ibarat tuh dari memberontak kan ya, atau dari pengkhianat lah ibaratnya ya. Jadi si salah satunya ini menjadi Commander Lucifer ya teman ya, dan juga pastinya ya dihabisin sama Zero One Zero Two ya, Zero Two si Izu tapi ya. Dan juga pastinya sangat menarik ya teman. Tuh, ini aja desainnya juga udah kayak tengkorak gitu ya, bukan kayak skull, tapi ini ya ini memang biasa tuh lebih ke teknologi ya, kayak anatomi macam tadi ya. Kalau yang Eden tadi itu kayak proyeksi anatomi AI, kalau ini tuh betul-betul skull ya, atau tengkorak yang betul-betul yang besar ya teman. Jadi ini betul-betul menghancurkan gitu ya teman. Gila, ini ngeri loh ya teman ya, Eden dan juga Lucifer. Wow. Di nomor 2 kita punya Kamen Rider Falchion ya teman. Ya ini pastinya di movie Commander Saber, Phoenix Swordsman and the Book of Rain ya teman ya. Jadi ini adalah salah satu Kamen Rider yang ini juga unik lagi ya teman ya. Kalau yang tadi itu based on itu dia punya dari mitologinya, ada dari teknologinya gitu ya. Dan itu ya lebih ada fusion antara kekuatan AI sama manusia ya teman. Kalau ini lebih ke kesatria biasa sih ya teman ya, kesatria yang abadi lah ya teman ya. Jadi ini juga masih termasuk dalam Sword of Logos ya teman. Nah ini yang saya bilang tadi ya teman ya, villain di era itu semuanya unik-unik ya teman ya. Ini tuh adalah salah satu villain yang masih dalam kelompok dari 11 Seiken Suci yang kalau digabung jadi Haoke Cross Saber ya teman ya. Itu kan pastinya juga si Mumeiken Kyou ini juga masih satu bagian ya teman ya. Makanya saat udah muncul lagi di series episode 34 sampai 38 itu menjadi salah satu core yang sangat bagus ya teman, karena itu juga menjadi bagian dan juga pelengkap ya teman ya, terciptanya pedang dari Haoken Cross Saber itu ya teman ya. Dari Falchion ini juga menjadi salah satu yang cukup abadi, bahkan usernya juga bisa berganti-ganti ya teman, selain si Bahato ya teman ya. Pedangnya ini juga memang bisa dipakai siapapun ya teman ya, termasuk si Desas yang si anti-hero itu ya teman, yang bahkan Renz Akamiki sendiri pun juga dia anti-hero loh ya teman, nggak betul-betul memihak ke Toma juga, tapi ya dalam episode 3 episode terakhir mah dia bantu ya teman ya. Tapi yang satu poin plusnya ini tuh ya kekuatan Eternal Phoenix-nya itu dia memang sangat abadi ya teman ya, bahkan harus disegel ya teman, tidak bisa dikalahkan ya teman ya. Itu harus disegel dengan kekuatan Emotional Dragon ya teman ya. Itu kan saya juga udah pernah bahas ya teman untuk movie form terbaik ya teman ya. Jadi pastinya juga ini adalah villain form terbaik. Nanti kita akan coba list di akhir ya teman. Ini kita akan coba ngobrol santai dulu ya teman mengenai review beberapa movie villain dari Kamen Rider Reiwa ya teman ya. Dan satu lagi untuk kekuatan dari pedangnya ini kan memang bisa hampa ya teman ya. Jadi pas sudah dibato juga kayak senyap kayak swing, sangar ya teman ya si pedang dari Bahato ini. Jadi ini juga sangat menarik ya teman, karena kekuatan dari Bahato ini tuh itu memang dasarnya juga dia kan punya dendam gitu kan di masa lalu. Jadi itu juga masalah ada orang terdekatnya mati ya teman ya. Kan itu kan sempat bersama Saiko ya teman, Kamen Rider Saiko yang si Yuri itu, tapi karena ada suatu hal yang membuat dia juga putus asa ya teman, makanya juga di sini dia menggunakan kekuatan dari Mumeiken Kyuubi dan juga si Eternal Phoenix. Yang lebih kerennya lagi, usernya adalah si
Go Blue ya teman-teman ya, dan juga si Amazon Alpha ya. Dan terdapat juga teman di Vision X Special dari Saber ini juga muncul lagi ya teman, tapi dalam wujud baru. Dan lagi-lagi ini adalah keunikan dari Falchion ya teman, yaitu kekuatan dari Amazing Siren ini yang juga pastinya bisa dipakai siapapun ya teman. Jadi ini nggak bergantian, tapi siapapun bisa pakai ya teman ya untuk Amazing Siren ini. Ini ibaratnya memancing orang-orang untuk tenggelam dalam kegelapan ya teman, atau dalam keputusasaan lah ibaratnya ya, karena udah ibaratnya tuh ini seperti diputar balikkan. Kalau misalkan mereka ini tuh bukan penyelamat tapi menjadi penghambat, alias menjadi sosok yang betul-betul keterbalikan lah teman ya. Kan kalau usernya kan ada 3 ya temannya, yaitu temennya si Toma ya, terus istrinya si Kento, sama ayahnya dari Rentaro ya teman. Nggak tahu itu ayahnya betul atau enggak ya. Jadi pastinya juga itu ada seperti pembalasan dendam lah ya teman ya. Jadi itu untuk melampiaskan semuanya dan betul-betul dituntaskan ya teman dalam kekuatan pedang Mumeiken Kyomu ini ya teman. Jadi wah, ini sih sangat menarik ya teman ya. Apalagi kekuatan Eternal Phoenix ini sudah pasti jadi satu kekuatan yang abadi ya teman untuk pelengkap Haoken Cross Saber ini. Wah, luar biasa. Di nomor 3 kita punya Kamen Rider Diamond. Jadi pastinya Kamen Rider Diamond ini adalah villain utamanya ya teman, yang juga pertama kali muncul. Ini bukan di movie ya teman, tapi di Vision X Special untuk episode berapa ya? 40-an, 44 gitu ya teman ya. Pokoknya sebelum debut si Invisible Gen ya. Jadi pastinya juga untuk Kamen Rider Diamond ini adalah salah satu objek eksperimen ya teman ya, untuk menciptakan rider terkuat ya teman ya. Jadi itu kayak ada kandidat gitu kan, dites ya kan, siapa yang kuat kan. Awalnya ada yang kewalahan ya teman ya, sampai ada beberapa orang juga yang berhasil ya teman. Salah satunya adalah 2 orang ini, Ryo Mukai dan juga aduh siapa namanya yang pemeran tuh JO1 ya, idol tuh Issei Sagawa temennya ya, lupa. Itu dia juga bisa jadi Kamen Rider Chimera ya teman ya. Jadi ini juga punya 2 mode. Yang awalnya itu adalah Kamen Rider Chimera ya kan, bukan yang ini ya teman. Ini tuh versi Diamondnya ya teman ya. Yang juga ini muncul di Revised Battle Family ya. Dan kenapa ini juga unik ya teman ya, walaupun ya jujur aja ya teman ya, debutnya itu sebenarnya biasa aja ya teman ya. Karena untuk kekuatan fusionnya oke lah ya kan, kekuatan fusion 3 hewan ya, Mukade, badak sama gurita misalnya ya, Mukade Rhino sama octopus gitu ya. Jadi pastinya juga untuk kekuatannya udah oke lah ya teman. Cuman kenapa ini kayak biasa aja gitu ya? Karena yang lebih asiknya itu sebenarnya bukan dari ridernya ya teman, tapi usernya ya. Usernya itu adalah si Ken Kosugi ya teman ya, tahu lah kan ya, si Ninja Black ya, si Jiraiya ya. Jadi pastinya juga yang betul-betul ikoniknya itu ya bukan itu ya, tapi villainnya ya kan, villainnya itu yang suka menteror ya kan orang-orang yang kayak menghijack pesawat itu ya teman ya. Jadi pastinya juga mengincar si trio Igarashi bersaudara ya teman ya, dan juga dia punya kekuatan Kifu ya, pastinya mau abadi lah ya teman ya, sama kayak si Akaishi itu ya kan, si kakek-kakek menyebalkan itu. Dan pastinya juga untuk kekuatan Kamen Rider Chimera ini juga ya based on kepiting ya teman ya, tapi ini juga apa ya, awalnya itu memang sangat susah ya teman, karena kan ini juga sempat dieksperimenkan juga sama profesornya itu si Nijaret ya. Nah lo ya kan, jadi pastinya juga ini kan menjadi bentuk apa ya yang sangat menarik ya teman. Bahkan kan ada kayak Akumana ya kan ya, Akuma dari profesor itu yang serem ya kan ya, si Chick misalnya ya, itu juga Akumanya si Joe Skarizaki ya teman, itu juga serem loh, asli guys, itu serem, udah kayak film siapa gitu ya, Terrifier atau itu lah temennya, kayak badut-badut yang suka killer gitu ya. Jadi ini juga pastinya sangat menarik ya temannya, mau yang Chimera ataupun Kamen Rider Diamond itu juga pastinya punya peran yang sangat menarik, dan juga pastinya sampai menjadi lawan yang sangat tangguh untuk trio Igarashi bersaudara ya temannya. Jadi ini juga sangat tidak main-main ya teman ya, karena orang ini kalau sekalinya action waset dah, ini kayak nggak habis ya teman, stamina ya teman. Jadi pokoknya saya salut lah teman ya untuk Ken Kosugi ini, aktornya tuh betul-betul totalitas sekali ya teman ya. Dia mau action yang udah umur berapa ya, mau 50 tahun ya, itu bisa lompat sana lompat sini, guling sana guling sini, asli coy, betul-betul puas banget kita ngeliatnya ya. Apalagi pas one hand combat battle sama si Igarashi ya temen ya, itu menjadi salah satu klimaks yang sangat wow.
Di nomor 4 kita punya Cross Gates ya teman. Jadi ini masih dari Summon movie-nya ya. Jadi pastinya juga untuk Cross Gates ini sama Doom's Gates saya udah pernah bahas ya teman ya. Cuman kalau kita bisa review lagi ya teman ya. Ini musuhnya sebenarnya oke nggak sih untuk jadikan film movie? Jujur aja ya, ridernya keren asli guys. Ridernya keren banget ya, kayak betul-betul definisi evil rider ya, yang sesungguhnya ya kan. Jadi atau dark rider ya, dark rider maksudnya ya. Jadi kan kalau evil kan si Doom Kids itu ya temen ya, kalau ini kan dark ridernya kan dengan kekuatan Cross Kids. Jadi ini juga sangat menarik dan juga betul-betul berwarna hitam dan juga di aksen biru tuh tetap menarik ya temen ya. Terus juga pastinya punya asisten itu ya teman, ini si Lupin Yellow ya temen ya, si siapa namanya, aktrisnya itu Kudo Haruka ya kalau salah ya. Jadi pastinya juga sangat menarik ya, karena ini juga menjadi salah satu villain yang unik lagi nih ya kan ya, bukan karena keren tapi karakternya kok lawak banget ya. Jadi alih-alih kayak karakter tuh yang keren ya kan, atau kayak betul-betul intimidasi atau gimana lah gitu ya, tapi yang ini kan juga sebenarnya dari seorang pelawak juga ya salah ya. Jadi ini juga kan si Cross Gates ini juga menjadi salah satu villain yang harusnya tuh bisa jadi keren ya kan ya, dan actionnya oke lah ya teman, kayak betul-betul nge-slash pakai dua pas QB9-nya itu ya temennya, yang sabernya itu. Terus pas udah battle sama kayak lawan si Tycoon Bucin Sword tuh, itu best ya temennya, karena itu kan kayak sama-sama warnanya tuh hitam ya dominasinya ya. Terus juga ada warna hijau, tahun ini tuh warna biru ya temennya. Dan ya jujur aja ini kan mantap ya teman, dan ini pertama kalinya tuh muncul di series ya temennya, di episode 45. Dan itu juga nggak battle sih, cuma kayak ya promosi ya temennya. Dan di episode itu juga menjadi salah satu duel Ace sama si Kiwa ya teman, walaupun ya what cost ya temennya, ini maksudnya hasilnya apa gitu ya. Dan juga pastinya untuk actionnya juga sangat menarik ya temennya nih, bagaimana cara dia tuh memainkan pedangnya gitu ya, dan betul memainkan aksinya gitu ya. Jadi sangatlah tricky sekali nih ya kalau kita lihat untuk si Cross Gates ini. Apalagi juga itu ya tuh posenya itu udah kayak begitu ya kan ya, gila udah keren banget nih ya Cross Gates. Nah yang kelima juga masih unik ya teman ya. Jadi yang saya bilang tadi ya teman, villain di era rewind itu punya ciri khas ya teman ya. Kalau yang udah-udah itu kayak munculnya di movie ya kayaknya, atau munculnya tuh awalnya di Fish Next dulu, ini villainnya udah dari seriesnya ya teman ya. Maksudnya tuh identik juga ya kan ya, walaupun di movie-nya ini tuh adalah versi future-nya ya teman ya, tapi kan ini masih entitasnya sama kan ya, cuman ini berada di masa depan aja ya teman ya, si Future Gurion. Jadi Gurion ini juga adalah salah satu villain yang konsisten ya teman ya, dan juga memang kekuatannya tuh memang ke Eldorado-nya kan, dia tuh sering sekali kan ya untuk menyinggung Eldorado ya teman ya, kota emas yang memang dia impikan. Dan juga dia pertama kalinya tuh bukan ini dulu ya teman, tapi Commander Eldorado ya teman ya. Ya Eldorado dulu, ini kan Commander Dorado ya teman ya. Kalau itu Commander Eldorado yang warna emas itu ya teman, itu kalau saya pernah bahas ya teman ya, untuk villain final villain ya teman ya, apa belum ya? Kalau belum sih nanti akan bahas lagi ya teman ya untuk final villain di series ya teman. Ini kan saya bahas satu movie villain di Erewa yang rider ini ya teman ya. Nah kenapa ini bisa unik lagi teman, karena base kekuatannya juga masih sama ya teman ya. Cuman kekuatan dari si Dorado ini itu berasas juga dari dirinya juga yang udah menguasai penuh ya kan dunia di masa depan, tempat si Gachet Daybreak itu ya teman ya. Dan kalau kalian tahu juga untuk si Gachet Daybreak ini kan juga pasti sudah menghajar atau berjuang habis-habisan ya kan ya di masa depan itu ya, karena menjaga Hotaru yang masakin itu agar tidak terjadi hal serupa kan di masa depan ya teman ya. Jadi dia juga mau mengatasi itu ya kan ya dari serangan si Gurion ini ya kan ya. Jadi ini juga desainnya memang sangat menarik ya teman ya. Apalagi juga ini kan masih sama ya teman dengan yang ada di seriesnya gitu ya. Walaupun juga ini kan kalau di series itu warnanya warnanya kayak emas gitu ya temen ya. Kalau ini kan dia warnanya juga lebih merah gitu ya temen. Ini kayak demon sekali ya temen ya. Dan juga jujur ini keren ya temen ya. Ada 3 mata gitu ya kan ya, dan juga kayak
apa ya, seperti itu kayak bunga bunga yang mekar gitu ya teman, tapi ini bukan ya teman ya, dan juga ada tanduknya tuh ya kan, jadi biar menggambarkan kesan yang evil banget ya teman ya. Nah ini ya teman, seperti ini untuk si Eldoradonya tuh ya kan, jadi ini juga pastinya udah pasti mirip sekali ya teman, cuman kalau Eldorado ini seperti ini, kalau ini tuh tanduk yang tengah itu hilang ya, diganti sama matanya ini teman ya, jadi ini kayak naik ke atas gitu ya teman ya. Oke, gila sih, ini betul-betul menarik, apalagi senjatanya tuh ya, tuh senjatanya sangat-sangat mengerikan ya teman ya, untuk sekelas Gurion ini ya teman tuh. Ya jauh udah jadi musuh yang sangat merepotkan ya bagi Howter dan kawan, apalagi sampai di movie ini ya teman ya, sampai betul-betul merepotkan semuanya ya teman, gila. Dan yang terakhir nih teman, di sini ada Kamen Rider Curious ya, dalam dua mode yaitu C1 dan juga C3 ya teman ya. Nah pastinya untuk Curious ini adalah salah satu tema yang lagi-lagi unik ya teman ya, karena base dari gabu ini juga adalah makanan manisan ya, jadi ini juga sangat cocok untuk memberikan dampaknya lah, kayaknya kalau misalkan kayak kebanyakan makan manisan tuh nanti giginya berlubang loh ya kan, atau sakit gigi loh ya kan ya, jadi kayak ini teman ya. Jadi ini juga betul-betul unik kan, secara tema juga sangat menarik gitu ya, apalagi juga ini kan dengan tema gigi yang rusak gitu ya, jadi ini kan tahap kerusakan gigi itu sampai berkarang atau sampai berlubang gitu ya teman ya. Jadi kan Curious C1 ini kan ini kayak masih nampak giginya gitu ya, karena kan kayak gigi yang udah kayak retak-retak atau kayak sakit lah gitu ya, atau ada yang perih gitu ya, jadi kayak masih belum terbuka lebar gitu ya kan ya. Terus juga pastinya muncul Curious C3 ya temennya, atau C3 atau si Sang namanya ya kan, si San atau C3 gitu ya. Nah ini juga wah lebih keren ya teman ya. Jadi ini juga sangat menarik ya teman untuk kekuatannya ya, karena ini kan juga masih kekuatan apa ya, kayak cairan-cairan gitu ya teman, kalau sekilas kita lihat untuk dari yang udah muncul ini ya teman ya. Karena kekuatan Curious C3 ini tuh, ini saya lihatnya tuh dari ini ya teman, openingnya ya teman ya, kan ada tuh openingnya di Gabu episode yang akhir-akhir ini tuh, dia ngasih lihat keunikan kekuatan dari si ini Curious sama Clark ya teman ya. Kan dari yang bocor itu ya teman, itu nanti ya kita akan bahas full movie-nya tuh di 4-5 bulan lagi ya teman ya. Ini saya bahas satu dari openingnya dulu ya teman ya, karena walaupun saya nggak dapat apa ya untuk opening, tapi saya sempat lihat ya teman ya openingnya itu, dan juga memang ada kekuatan yang sangat menarik ya teman ya, seperti dia tuh juga bisa apa ya, kayak menggunakan kekuatan yang sangat itu ya teman, kayak bisa kayak Venom lah hebatnya ya, kayak bisa ngangkat barang atau kayak ngancurin gitu ya teman ya. Pokoknya juga ini si Curious C3 ini juga pas lawan sama Gavison Hype juga sangat matching ya temen tuh, warnanya juga kayak warna ungu ya kan ya, jadi kayak enak aja ya temen ya. Yang satu ungunya ada biru-birunya ya kan, yang satu ungu plus hitam. Oke. Dan juga pastinya ini ada si Breed Gav ya temen ya, ya juga bisa di satu padu ya temen dengan berbagai macam attachment lainnya ya temen ya. Jadi juga pasti dengan Terror Gojizo ya temen ya. Jadi aktor Sekai juga bagus di sini ya temen ya, karena ya lagi saya lihatnya tuh dari ini ya temen ya, untuk preview openingnya ya temen ya. Nah, untuk karakter dari Curious ini ya teman ya, jadi dia adalah yang menyebut dirinya itu sebagai Raja Mutas, spesies yang berbeda dari manusia dan juga Granion. Tujuannya adalah melihat dan menghancurkan segalanya. Nah, kurang lebih umum lah ya teman ya. Cuman yang uniknya itu dari temanya ya teman, temanya gigi yang rusak gitu ya. Seksual yang kata-katanya, ia menciptakan banyak dunia yang berbeda-beda. Ia tertarik pada kekuatan Shoma alias gabunnya itu ya teman ya, dan meminta Clark untuk meneliti dan mengembangkannya. Ya pastinya ya untuk menciptakan mungkin cloningan ya si Taurin itu ya, atau memang Taurin itu memang ada adalah alternatif dari Shoma ya teman, kayak muncul tuh ya, bukan buatan dari si Club atau buatan musuhnya ya teman ya. Itu juga pastinya berformasi menggunakan kekuatan Club, Gabu dan juga Kujiso ya teman ya. Dan di sini juga menyadari bahwa ia telah melampaui Kamen Rider Gabu yang asli ya, si Shoma ini ya kini menjelajahi dunia-dunia lain yang pernah dikunjungi Shoma. Wow, oke. Nah kalau Terror Kujiso ini tuh dia adalah yang diproduksi dari Breed Gav ya teman ya. Jadi pastinya dalam bagai tubuh yang berbudaya ya, ini nggak tahu nih translatannya kok gini ya, yang lahir melalui persilangan warna manusia
dan Craniud. Dan Terrakurizo inilah yang disediakan tubuh dari emosi sentimen. Wah, dan juga pastinya untuk Curious ya teman ya. Nah untuk si Clark ya kan diperankan oleh Kimura ya kan dari Fantastic Tribe ya teman ya. Jadi yang melayani Dr. Curious dari Milters dan aktif di lapangan. Tugasnya adalah mendirikan apapun yang dibutuhkan oleh Curious, dan saat ini dia meminjamkan pedangnya kepada Shoma untuk membantunya. Dia pun juga patuh kepada Curious, tapi juga agak kesal dengan perintahnya ya. Oke, teman membahas kita untuk episode kali ini teman, dan kalau untuk rankingnya ya teman ya. Jadi untuk peringkat ke 6 berarti ya. Kalau untuk dari segi kayaknya berapa ya? 7 kali ya. Soalnya kan ada 7 villain rider ya teman ya. Jadi kita ambil 7 aja kali ya. Di peringkat 7 saya pilih Cross Kids kali ya teman ya. Desainnya oke ya, tapi usernya kok lawa gitu ya. Padahal juga Kotaro tuh bisa bug ya kan, itu bikin kayak lebih keren kan ya, karena ini kan base-nya dari Cross Kids 9 loh ya. Ini yang buat movie-nya kenapa gitu ya. Movie yang Kids 4Ace itu juga waduh luar biasa ya temen ya. Nah berikutnya juga untuk peringkat ke-6 kayaknya Commander Lucifer ya temennya. Soalnya Lucifer ya ini sebenarnya desainnya keren loh temennya, dan juga sebenarnya dari tengkorak itu sebenarnya udah oke, tapi bentar bug ya teman, karena juga ini kan kayak hasil dari pengkhianatan itu ya teman. Jadi itu adalah salah satu atak dari Abaddon itu ya kan, atau atak dari si Esu itu ya. Jadi Commander Lucifer ya kan yang ngajar si Zero One dan Zero Two ya, seperti itu. Nah untuk yang peringkat kelima Kamen Rider Diamond apa Gurion ya, atau si Dorado ya. Kayaknya Gurion kali ya, yang Kamen Rider Gurion ya. Karena Gurion ini itu memang kekuatannya masih sama ya teman, kayak di series ya. Jadi itu juga masih based on Eldorado, jadi nggak ada yang berubah sih ya. Karena kalau kekuatan yang sama pun ya, itu kalau udah dialihkan ke satu bos yang besar, kayak dia lawan King Hades, kayak si Hotar lawan sama kawan-kawan itu kan, itu ada King Hades kayak itu lebih gede dan lebih bahaya daripada Gurion bahkan ya. Jadi ya nomor 5 lah ya teman ya. Nomor 4 pastinya Kamen Rider Diamond ya. Jadi ini adalah salah satu poin plusnya ya, karena bukan hanya dari stun dari aktornya aja ya teman, tapi ya dari segi desain oke lah ya teman ya, dan juga fusion dari 3 hewan juga menarik, tapi juga bagaimana untuk eksekusinya ya teman ya. Jadi sampai dibikin temen ya, kayak gitu doang ya teman ya. Jadi yang udah sekeren itu tiba-tiba jadi temen sama Ike, ya udahlah ya. Untuk nomor ketiga itu adalah si Kamen Rider Eden kali ya, karena Eden ini juga sebenarnya temanya udah bagus banget ya teman ya. Cuman mungkin karena ya kan pernah muncul tuh awalnya di episode terakhirnya Zero One ya teman, di akhir banget ya kan, di akhir scene episode 45 ya teman ya. Sama tuh kayak di yang udah-udah gitu ya, itu juga cuma promosi doang. Dan kenapa ini bisa jadi kayak muncul di episode terakhir ya kan ya, karena ini juga dari peralihan juga kan ya, untuk menuju ke Fish Next yang dua Fish Next itu juga dari Fish Next yang kayak orang tuh kayak kuring gitu ya, walaupun disebutnya. Di nomor 2 kita punya Kamen Rider Curious ya. Jadi ya satu aja ya teman, C1 C3 ya teman ya. Jadi ini kenapa bisa jadi yang terbaik ya teman ya, karena di top 2 bahkan ya, itu perubahannya sih ya, henshinnya tuh sumpah ngeri ya temen ya, kayak Aba Ranger ya temen, tapi jadinya kayak monster venom gitu ya temen, kayak gitu ya, kayak mau makan orang gitu ya temen ya. Jadi asli coy, apalagi karakternya si Curious itu kan udah kayak dark gitu ya, itu udah betul-betul mengerikan ya kan. Apalagi dari segi formnya aja tuh udah warna ungu gitu ya, udah keren banget coy. Apalagi juga sampai betul-betul mengintimidasi seperti ini ya temen ya. Jadi ya Shoma pun kewalahan lah ya temen ya. Dan untuk nomor 1 pastinya Kamen Rider Falchion ya temennya. Nah kenapa nih Falchion untuk masuk di nomor 1? Karena guys ini tuh adalah core dari sang untuk penciptanya si Haoken Cross Saber ya temennya. Bukan hanya itu ya teman, jadi ini juga salah satu villain yang nggak bisa dikalahkan ya, harus disegel ya. Jadi itu adalah bentuk kekuatannya ya teman. Jadi itu adalah peringkatnya ya teman, dari semua villain movie yang unik-unik ya teman. Jadi kakak punya list sendiri ya teman, komen bawah aja ya teman ya, karena juga base-nya tuh bukan kayak dari bukan hanya kayak visualnya aja ya teman ya, tapi dari kekuatan dan bagaimana cerita dari setiap karakternya itu ya. Jadi itu teman untuk pembahasan kita di episode kali ini, dan wah sangat menarik ya teman untuk villain-villainnya ya, karena juga seperti yang kalian teman di Rariwa ini tuh memang
ya jadi lebih berwarna sih ya, cuman dari segi bentuknya juga rata-rata keren-keren kok ya. Tapi ya dari kartunnya itu kan ya, tergantung ya kan gimana penokohannya apakah bagus atau enggak kan ya, itu tergantung di movie nanti ya kan, tergantung teman.